Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia selaku Wakil Ketua Pengarah 1 TNI, selaku Wakil Ketua Pengarah 2 Satgas PKH, Kepala Kepolisian Negara Republik. Marilah kita mendengarkan paparan oleh Dam Satgas terkait laporan pencapaian Satgas PKH kepada Mayor Buyung Sikumbang. Disilahkan. Morali Utama. Pada kesempatan ini akan kami laporkan capaian Satgas penertiban kawasan hutan pertanggal 4 November 2025. Namun sebelumnya kita saksikan video pelaksanaan kegiatan Satgas PKH. Ini adalah satu hasil yang maksimal yang dicapai. Selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, sampai dengan saat ini, Satgas PKH telah berhasil menguasai lahan tambang. Aset berhasil diamankan dari kasus ini, termasuk 6 smelter, 22 bidang tanah, dan berbagai aset lainnya, asal hutan Sipor, Pulauan Mentawai. Total kerugian negara mencapai 239 miliar rupiah, terdiri dari kerugian ekosistem 198 miliar rupiah. Satgas PKH tidak berkompromi dengan tindak korupsi, dengan integritas tinggi di dalam dada. Satgas memberantas korupsi. Kembali dengan pemasangan pelang di 23 perusahaan pertambangan yang tersebar di 5 provinsi dan 12 kabupaten dengan total lahan yang dikuasai seluas 2.317,23 hektar dengan 2 komoditas pertambangan yaitu nikel dan batubara. Rencana penguasaan kembali yang akan dilaksanakan oleh Satgas Halilintar dengan sasaran 24 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi dan 7 kabupaten dengan total yang akan dikuasai seluas 2.328,71 hektar. Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi lapangan terhadap PT Bumi Morali Utama, tempat kita berada sekarang ini, ditemukan adanya pelanggaran bukaan tambang, fasilitas dan bukaan lainnya di dalam maupun di luar WIUK PT BMU tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan yang berada di dalam kawasan hutan. Di slide dilihat yang merah besar ini merupakan WIUK PT BMU, sedangkan yang kuning merupakan izin IPPKH-nya, dan ada 6 poligon merah ini merupakan pelanggaran bukaan tambang tanpa izin IPPKH. Luas bukaan di dalam WIUK sebesar 46,3 hektar dan luas bukaan di luar WIUK sebesar 15,94 hektar dengan total 62,15 hektar. Dengan potensi denda yang dapat dikenakan kepada perusahaan berkisar 2,3 triliun rupiah. Pada poligon 1 yang kita berada sekarang ini, Bapak, kami laporkan di belakang kami ini, terdapat luasan 15,3 hektar di mana masih terdapat potensi cadangan nikel kadar 1,6 dan kadar 1,3 dengan besar sebanyak 1.524.000 ton dengan estimasi nilai sebesar 514,5 miliar. Satgas PKH melalui PPNS Kehutanan mengamankan dump truck sebanyak 29 yang tergelar di belakang kami ini, Bapak, karena melakukan aktivitas di bukaan fasilitas tambang atau jalan hauling tanpa IPPKH dalam kawasan hutan. Sekarang statusnya dalam tahap penyelidikan oleh PPNS Kehutanan. Dalam kasus penambangan ilegal tanpa izin atau PETI yang ada di Morowali, pihak kejaksaan dan kepolisian menyita 4 unit ekskavator dan tumpukan or sebanyak 13 untuk dirampas negara. Kami gelar di sebelah kanan sana, Bapak.
Next. Satgas Garuda yang menangani sawit juga melanjutkan proses penguasaan menuju 5 juta hektar, di mana telah digelar korwil sebanyak 4 di 4 provinsi dengan rencana luasan penguasaan sebesar 617.333 hektar. Bapak Menhan yang kami hormati, kami laporkan bahwa aktivitas yang mendukung kegiatan penambangan ilegal dapat dilakukan melalui jalur darat, laut maupun udara. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan, khususnya fasilitas bandara yang ada di kawasan pertambangan. Dengan beberapa rekomendasi yang kami sampaikan, yaitu pembentukan kantor bersama yang berisi unsur CIQ atau Custom, Imigrasi dan Karantina dan Timpora, dan unsur pengaman. Dan perlu penguatan pemberdayaan wilayah darat dengan melakukan pengawasan melalui patroli laut dan udara, serta kegiatan terintegrasi dengan semua kementerian dan lembaga terkait. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, selaku Wakil Pengarah, Kepala BPKP dan Kepala BIG selaku anggota pengarah, dan seluruh pimpinan kementerian lembaga terkait, serta unsur kewilayahan atas bimbingan, arahan, dan petunjuk, serta kerjasama yang terbangun sehingga Satgas PKH boleh melaksanakan tugas dengan baik dalam upaya mencapai target yang diharapkan. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Bapak Menhan Republik Indonesia. Mohon izin Bapak, kehadiran Bapak di tengah-tengah kami dalam kegiatan penguasaan kembali memberikan suntikan moral dan semangat baru kepada kami dalam melaksanakan tugas. Kami laporkan bahwa kegiatan peninjauan yang dilakukan saat ini juga dihadiri oleh unsur korwil Bapak yang tersebar di 9 titik di 7 provinsi. Mulai dari Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan di Sulawesi Tenggara. Untuk itu mungkin mohon kesediaan Bapak memberikan sedikit arahan pada kami semua. Dan selanjutnya juga kami mohon kesediaan Bapak Menhan beserta rombongan untuk melakukan pemasangan pelang secara simbolis penguasaan kembali di tempat yang telah kami sediakan. Demikian laporan yang kami sampaikan. Baik, adapun korwil yang telah standby di pusat di Jakarta. Demikian melaporkan kegiatan kami. Hari ini Pak Presiden. Iya. Kehadiran negara yang dituangkan di dalam peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang PKH dalam rangka menunjukkan kehadiran negara untuk tetap tegaknya negara melakukan penertiban kawasan hutan, baik itu yang semula kita kerjakan di sawit dan saat ini kita kerjakan di bidang pertambangan. Terima kasih atas laporan Komandan Satgas. Kita semua sudah mengetahui resection kita, posisi kita sekarang sebagai instrumen negara yang diberi tugas untuk melakukan penertiban di kawasan hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, dan juga kehadiran kita di sini, para wakil ketua pengarah juga dikandung maksud untuk memberikan dorongan moral kepada unsur-unsur pelaksana di lapangan tentang sejauh mana Satgas PKH telah melaksanakan operasi penertiban secara masif, dinamis, dan juga terarah, terukur, tidak sembrono, memenuhi
berbagai aturan-aturan ketentuan yang ditentukan dan digariskan oleh negara melalui otoritas-otoritas yang mempunyai kewenangan. Operasi yang dilaksanakan oleh Satgas PKH ini mempunyai parameter yang sudah ditentukan kemudian sudah dibakukan, sehingga kehadiran Satgas PKH ini tinggal menegakkan aturan yang menjadi landasan bagi Satgas PKH untuk mewujudkan apa yang tersirat dan apa yang tersurat di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Kita tentunya melihat seperti apa yang disampaikan di dalam paparan, bahwa kita melihat berbagai kegiatan-kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi syarat, baik secara aturan maupun secara ketentuan, yang kita lihat sendiri apa yang terjadi di hadapan kita. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa negara harus hadir dan harus bisa menentukan apa yang menjadi rancangan dan apa yang menjadi navigasi dari ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan pertambangan. Tentunya kita akan menghadapi beberapa tantangan-tantangan, baik itu secara administrasi maupun itu secara fisik yang kita lihat di lapangan, tetapi dengan kerjasama dari semua otoritas yang hadir di dalam Satgas PKH ini, saya yakin bahwa ini kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa negara harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang terukur untuk melakukan penertiban, bahkan sampai kepada penegakan hukum. Karena tujuan dari penertiban dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas PKH ini dikandung maksud adalah untuk mengamankan kepentingan nasional yang lebih besar, yang merupakan harapan dari rakyat Indonesia yang ingin melihat kekayaan alamnya itu dikelola secara tertib dan dikelola secara terukur dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Kemudian daripada itu juga, saya juga sepintas melihat infrastruktur yang ada di sekeliling sini belum lengkap. Peranata-peranata, baik itu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam mengamankan infrastruktur, baik itu lapangan terbang, pelabuhan, dan juga yang lain-lain, maka kita akan terus menerapkan kehadiran negara berupa kehadiran para aparat-aparat yang mempunyai kompetensi dan mempunyai fungsi di bidang masing-masing. Terkait dengan penyelundupan, Presiden sudah menginstruksikan kepada Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri untuk melakukan langkah-langkah secara bersama-sama dan di bawah satu kendali agar supaya kita cegah
terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik itu di darat dan itu di laut, sehingga Bapak Presiden selaku Panglima tertinggi menginstruksikan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk menggelar patroli perairan yang dikemas di dalam melakukan penyelidikan, pencegatan terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelundupan yang keluar dari wilayah nasional kita. Kita sudah mengalami banyak pengalaman pahit seperti yang terjadi di Bangka dan Belitung, dan ini tentunya di wilayah ini juga tidak boleh terjadi lagi. Kita ingin melakukan ini semua hanya karena panggilan tugas untuk memenuhi kewajiban kita untuk mengamankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, atas nama pemerintah, atas nama Presiden Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Satgas PKH dan seluruh Korwil yang melaksanakan tugasnya di beberapa daerah, dan juga atas bantuan pemerintah daerah, atas bantuan kepolisian Republik Indonesia, atas bantuan para petugas-petugas yang berhubungan dengan penertiban baik itu di darat maupun di laut, serta juga di bandara. Saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada saudara. Memang secara fisik kegiatan ini jauh dari pemerintah pusat, tetapi dengan adanya teknologi kita bisa memonitor sedekat mana pelaksanaan tugas yang saudara-saudara kerjakan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dengan kehadiran para wakil ketua pengarah, ini akan memberikan refleksi bahwa akan ada peningkatan kegiatan penertiban di kawasan hutan, khususnya di bidang pertambangan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, secara simbolis oleh yang pertama, mohon izin Bapak Menhan, pemasangan pelang secara simbolis yang pertama akan dilakukan oleh Bapak. Maju sini mas. Pak Kapolri. Panglima. Pak Kapolri. Pak Panglima. Satu lagi. Ini ambil. Lagi. Lagi ya Pak, Bapak. Lagi ya Pak. Ya udah. Sekali lagi Pak. Untuk rekan-rekan media mungkin sedikit memberi jarak agar pengambilan dokumentasi bisa lebih Izin Bapak bersama kawan-kawan media mundur. Selanjutnya Berik. Mundur lagi. Mas, mundur Mas. Mundur. Semuanya mundur. Izin Bapak mundur dikit kali. Salam komando. Kamera lihat depan. 1, 3. Kami ulangi. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih. Mau nunggu sampai hari ini ada di sini. Saya bersama dengan para wakil ketua tim pengarah yang terdiri dari Pak Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP,
dan juga beberapa menteri yang semula akan ikut, tetapi karena ada tugas dari Presiden, mereka harus melaksanakan tugas di Jakarta. Hari ini secara fakta di lapangan kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penertiban kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan. Oleh karena itu, para wakil ketua pengarah datang ke sini selain untuk melihat apa yang terjadi di spot ini, juga akan melakukan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh masing-masing. Panglima TNI akan melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengamanan sumber daya alam. Kapolri akan melakukan tindakan-tindakan terhadap pengamanan Kamtipmas yang mungkin bisa terjadi di sekeliling ini. Jaksa Agung akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum, dan Kepala BPKP akan memberi data-data yang faktual berdasarkan apa yang didapatkan dari Badan Geospasial yang ada di Jakarta. Ini saya kira perlu untuk diketahui oleh kita semuanya, bahwa negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita, termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan peranata aparat yang ada di dalamnya. Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan Kamtipmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Ini adalah upaya preventif yang kita lakukan, dan secara nasional kita akan melakukan penyekatan dari wilayah perairan kita yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau penyelundupan keluar wilayah nasional. Saya kira ini sudah jelas saya sampaikan dan juga sudah jelas didengarkan oleh teman-teman sekalian dalam paparan dari Komandan Satgas. Saya sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Bapak, terkait ini lahan kan luasnya berapa dan sejak kapan mereka beroperasi melakukan penambangan nikel ilegal di sini, Pak? 62,5 hektar, Pak. 62,5 hektar. Luasan 62,5 hektar, ada beberapa hektar yang di dalam IUP dan di luar IUP. Kemudian ada juga yang memang tidak ada PPKH dan IPPKH. Ini semua sudah diverifikasi oleh kementerian dan lembaga serta instansi terkait. Bapak, selain di Sulawesi Tengah, selain di Morowali ini, Pak, di mana saja yang ada terjadi pertambangan ilegal, Pak? Se-Indonesia. Ya, di seluruh wilayah Indonesia, tapi tadi sudah terdeteksi 5 provinsi yang ya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan yang terakhir itu ada di Halmahera atau Maluku Utara. Termasuk provinsi lain, karena tim Korwil juga akan bekerja untuk mendeteksi sesuai dengan data yang kita terima dari kementerian lembaga terkait. Kemenhan izin ini kan untuk penggunaan kawasan hutan secara ilegal ini kan sudah banyak terjadi, khususnya untuk di tambang sendiri ini. Tindak lanjut secara konkretnya itu bagaimana agar tidak ada pihak yang nakal lagi begitu, Pak? Selain denda begitu, mungkin ada. Ya, yang pertama itu lahan itu memang akan dikuasai negara. Kemudian diadakan verifikasi, kemudian yang belum menyelesaikan denda administrasi supaya diselesaikan. Nah, kemudian ini akan ada satu tim yang akan bekerja untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan itu. Ya, cukup lah. Pemanfaatan nanti sebagai untuk apa, Pak? Kalau lahan ini, Pak, yang sudah diambil oleh negara
darat, kawasan hutan ini? Ya, dimanfaatkan untuk kepentingan produksi. Yes. Ya. Tapi secara konkret biar mereka jera begitu Pak, itu apa ya Pak? Ada arah khusus nggak Pak? Ya, kalau dia tidak bisa kita atur secara administrasi, kita atur secara pidana. Ini kan aparat-aparatnya sudah ada di sini semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon maaf ya. Bangun. Soal rencana pembelian Ya. Di luar. Bapak izin ini selain dari Morowali ini di mana saja juga dilakukan pengalian aset tambangan nikel ilegal? Tim PKH khusus di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah sudah melakukan verifikasi dan validasi dari 16 perusahaan yang 9 sudah diverifikasi dan validasi, di mana ada 9 perusahaan yang diduga telah melanggar pembukaan tambang di mana memasuki wilayah hutan, dan jumlah totalnya kurang lebih Sulawesi Tenggara 541 hektar. Dan saat ini kita berada di PT BMU Bumi Morowali Utama, di mana hasil verifikasi dan validasi ada 62 hektar pelanggaran memasuki wilayah hutan. Untuk dendanya Pak dikenakan terhadap? Dendanya diperkirakan sekitar 2 triliun 350 miliar. Ya. Untuk dari selain BMU ini Pak, di Sulteng ini masih ada lagi nggak sih perusahaan yang sebenarnya lebih besar? Gitu? Iya. Dari hasil verifikasi dan validasi ada perusahaan PT DSMI itu kurang lebih 241 hektar yang memasuki area wilayah hutan. Dan itu telah ditertibkan berarti ya Pak ya? Ya, dengan dilakukan pemasangan pelang dan penguasaan kembali oleh negara terhadap lahan tersebut, nantinya akan direklamasi untuk dijadikan hutan kembali. Di PT DSMI itu di mana wilayahnya Pak? Di wilayah Sulawesi Tengah ini, dari 9 perusahaan. Oke, di seluruh Indonesia ada berapa yang teridentifikasi oleh Satgas PKH Pak? Cukup banyak, kurang lebih hampir 4.200 berapa ya kurang lebih. Itu tersebar di beberapa, ada 4.346 hektar. Itu ada di beberapa perusahaan, ada Sulawesi Tenggara, ada Sulawesi Tengah, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung. Tapi kalau untuk provinsi yang terbanyak yang ada perusahaan melakukan pelanggaran itu ada di mana Pak? Provinsi. Kalau dari sementara ya, hasil dari verifikasi ini yang sudah masuk melalui verifikasi itu ada di Sulawesi Tenggara. Hasil verifikasi dan validasi itu kurang lebih 1.432 hektar. Itu pertambangan apa Pak? Ya, pertambangan nikel. Izin Pak, selain di PT BMU, di PT DSMI untuk Morowali, di PT PSM gimana Bang untuk PT Putra Sulawesi Mining? PT Putra Sulawesi Mining Morowali. Belum diklarifikasi, belum. Sementara belum diklarifikasi dan divalidasi oleh tim. Memang ada beberapa 16 dari 16 perusahaan baru 9 yang diverifikasi dan divalidasi tim Satgas. Ada temuan di situ Bang ya? Sementara yang jelas ada
yang data di kita yang sudah diverifikasi dan divalidasi ini kurang lebih ada 9 perusahaan. Yang Anda sebut tadi belum masuk. Mungkin sisanya itu yang belum. Mungkin ya, saya nggak tahu pasti. Ada? Mungkin kita geser ke isu lain kali ya Pak. Untuk apa dari tuh? perkembangan lelang dari harta aset dari HMIS dan juga Samudra Dewi ini gimana Pak perkembangan? Kapan akan dilakukan? Baik, perkara HMIS ini kan sudah inkrah dan sempat ada ajukan keberatan dari istrinya Sandra Dewi, namun kemudian bersangkutan mencabut. Yang jelas dari beberapa aset yang dimiliki Harvey Muiz ataupun yang sebelumnya atas nama istrinya juga, di mana penyidik mengetahui ada sebagian bahwa itu dari hartanya Harvey Muiz, kemudian dilakukan penyitaan dan dirampas untuk negara, diperuntukkan untuk pengembalian kerugian negara. Dalam hal ini tim eksekutor terhadap pidana badannya sudah dilaksanakan terhadap, cuman terhadap asetnya sudah tinggal diserahkan nanti ke badan PPA pemulihan aset. Nah, nanti dari badan PPA ini akan melakukan pelelangan, mentaksasi dulu berapa nih nilainya. Andai kata dari perhitungan itu ternyata ada kekurangan, maka jaksa eksekutor akan melakukan penagihan dan termasuk nantinya bisa melakukan melalui instrumen sita eksekusi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Harvey Muiz atau pihak-pihak lain yang terafiliasi yang diduga aliran dananya berasal dari Harvey Muiz. Dilelangnya itu kapan Pak? Kalau dilelangnya belum, targetnya secepatnya kalau kan sudah inkrah. Tapi kan ditaksasi dulu, dihitung dulu seperti apa, berapa nilainya yang akan dilihat, kepantasan telelangnya kan ada nilainya. Setelah itu nanti dibuka lelang. Mudah-mudahan tidak terlalu sebulan ke depan lah. Mudah-mudahan ya. Berarti membuka kemungkinan juga ya Pak, kalau uang pengganti 420 miliar belum tertutupi akan menyita aset-aset Dewi Sandra dan Harvey Muiz lainnya. Sepanjang aset itu yang dimiliki diduga milik Harvey Muiz atau pihak-pihak terafiliasi baru itu berasal dari aset hartanya dari pembiayaan dari Harvey Muiz. Meskipun punya istrinya, kalau memang diduga ada itu berasal dari Harvey Muiz, bisa saja. Tapi kalau dia bukan berasal dari dan diperoleh sebelum pernikahan, ya kita dipertimbangkan rasanya tidak. Tidak hanya Sandra Dewi ya, pihak lain yang diduga nanti memiliki dan berasal dari itu. Baik, terima kasih. Cepat. Oke, baik Pak, boleh disampaikan nggak Pak untuk terkait dari pemasangan pelang dari Satgas PKH di Morowali ini pada hari ini gimana Pak? Baik, jadi saya selaku dan Satgas Halilintar di bidang pertambangan menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami Satgas PKH telah melakukan pemasangan pelang sebanyak 23 perusahaan tambang, di mana itu tersebar di 5 provinsi dan di 12 kabupaten. Total luasan yang sudah kita kuasai itu sebesar 2.317,23 hektar. Dengan ada 2 komoditas tambang, dalam hal ini batu bara dan nikel, yang terbanyak nikel. Dan ke depan dalam proses sekarang kita akan melakukan penguasaan sebanyak 24 perusahaan tambang, di mana ini tersebar di 3 provinsi dan 7 kabupaten, dengan total yang akan kita kuasai seluas 2.328,71 hektar. Khusus untuk hari ini kita melakukan penguasaan pelang di PT Bumi Morowali Utama, di mana terdapat pelanggaran bukaan tambang, fasilitas tambang dan bukaan lainnya, baik yang berada di dalam WIUP maupun di luar WIUP PT Bumi Morowali Utama, di mana di dalam WIUP seluas 46,3 hektar dan di luar WIUP seluas 15,94 hektar. Dengan total luasan yang dikuasai hari ini di BMU seluas 62,15 hektar. Dari luasan tersebut ada potensi denda yang akan dikenakan, ini akan dihitung kembali, namun potensinya kurang lebih 2,3 triliun rupiah. Untuk kisaran kerugian negaranya itu udah ada belum Pak? Berapa kira-kira? Jadi potensi denda inilah yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan sebagai
ganti rugi kerugian negara. Jadi yang dimintakan itu merupakan illegal gain yang diambil oleh pihak perusahaan. Berarti ini bukan untuk suatu penindakan ya Pak, tapi masih upaya preventif dari Satgas PKH. Jadi Satgas PKH itu mendepankan sanksi administrasi. Namun apabila perusahaan tidak kooperatif, tidak mau atau tidak berkenan melakukan pembayaran denda, itu akan dikenakan sanksi pidana. Jadi mengedepankan dulu denda administratif, namun kalau tidak bisa berkooperatif dan tidak bisa melakukan kewajibannya akan dilakukan dipidanakan. Demikian. Di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 4 perusahaan yang kemarin pasang plang. Itu berapa total luasan dengan potensi denda berapa? Sebentar ya. Total luasannya kurang lebih sekitar 250 hektar. Namun potensi dendanya masih dilakukan proses penghitungan Bapak. Karena ada tim sendiri yang melakukan proses penghitungan denda, sehingga juga denda yang dikenakan itu sesuai dengan illegal gain yang diambil oleh pihak perusahaan dan juga tidak merugikan pihak perusahaan. Demikian Pak. Kalau nanti sudah mencapai puluhan bahkan ratusan perusahaan, itu bahkan bisa mencapai ratusan triliun. Demikian. Untuk di Morowali, berapa perusahaan yang ada temuan dari tim Satgas? Sementara ini ada 4 Bapak yang kita lakukan penguasaan, dan ke depan ini akan dilakukan lagi penguasaan sebanyak 6 ya. Nanti akan kami sampaikan berikutnya sasarannya Pak. Iya. Ya masih. Boleh ya. dirinci 4 perusahaan yang nanti kami sampaikan berikutnya Bapak. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Satu lagi, apa yang membuat perusahaan ini mengejar di Morowali pertambangan ini Pak? Apa memang potensinya besar di sini? Mungkin menurut saya salah satunya potensi yang dimiliki oleh wilayah Morowali ini, seperti yang di belakang kita ini. Luasan 15 hektar ini masih ada potensi sebesar 1.580.000 ton ore dengan nilai estimasi 514,5 miliar yang ada di belakang kita ini, seluas 15 hektar. Kira-kira demikian. Kalau di kawasan smelter PT ini ada temuan di Jembak? Itu perusahaan Pak, bukan. Saya kira cukup ya. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bapak, aku minta nama lengkap dan juga nomor telepon. Maijen TNI. Maijen TNI. Febriel. Buyung Sikumbang. Digabung ya? Dipisah. Oh, Sikumbangnya? Ya, Sikumbang digabung. Dan Satgas. Tapi ibu saya orang Solo. Oh. Sulawesi. Dan Satgas Halilintar